Bagus Pandu Caksono. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang pengertian metode. Metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sarana ilmu yang bersangkutan. Yang pertama, metode penugasan. Metode penugasan ini guru memberikan tugas pada siswa, harus ada pedoman yang dikerjakan murid. Penugasan yang baik adalah bersifat menantang atau bersifat lentur sesuai dengan minat dan bakat murid Anda. Contohnya, memberikan tugas dalam bentuk daftar sejumlah pernyataan atau satu perintah yang harus dibahas dengan diskusi. Perlu dicari uraian pada buku paket. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini adalah metode pembelajaran yang menghadapkan siswa pada suatu permasalahan. Tujuan objek metode ini untuk memecahkan suatu permasalahan, menjawab pertanyaan, menambah dan memahami pengetahuan siswa, serta untuk membuat sesuatu keputusan. Sekian, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmatul Aziza dengan NPM 1811100387, kelas G semester 6 Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya sebagai pemateri ketiga kelompok 3 akan melanjutkan presentasi, yaitu yang ketujuh, metode proyek. Menurut George Lucas, Educational Foundation adalah sebuah model pembelajaran yang menuntut pendidik dan siswa mengembangkan golden questions atau pertanyaan penuntut yang berhubungan dengan sebuah topik di dunia nyata dengan menghubungkan antara subjek, materi, dan disiplin ilmu. Pada tingkat sekolah dasar, metode proyek agak sukar atau sulit diterapkan karena proyek merupakan suatu penugasan yang memerlukan pemikiran dan tindakan yang membangun dari siswa. Dalam melaksanakan metode proyek, siswa memerlukan guru dalam membantu dan membimbing, sehingga proyek itu berhasil. Setelah proyek itu selesai dikerjakan, guru perlu memberi penghargaan kepada siswa. Dalam melakukan sesuatu proyek tentang ilmu pengetahuan alam, maka siswa akan terangsang minat dan kesenangannya. Proyek ilmu pengetahuan alam mendorong rasa ingin tahu siswa maupun memecahkan masalah dan mengembangkan siswa berpikir bebas. Contoh metode proyek adalah guru memberikan bahasan mengenai benda yang dapat dilalui cahaya dan tidak dapat dilalui cahaya. Jadi, guru dan murid mempersiapkan seperangkat alat dan bahan untuk digunakan oleh para siswa untuk menemukan suatu keputusan atau kesimpulan dari materi tersebut. Yang selanjutnya, yang ke-8, metode studi lapangan. Metode studi lapangan jauh lebih memberikan pengalaman luas kepada siswa dibanding hanya di dalam ruangan yang dibatasi 4 dinding atau kelas. Studi lapangan IPA juga merupakan pengalaman langsung melihat objek sebenarnya. Studi lapangan IPA tidak berarti harus dilakukan ke tempat jauh dengan waktu yang lama, biaya transportasi, dan perlengkapan yang lengkap, tetapi dapat dilakukan pada alam sekitar seperti halaman sekolah atau kebun sekolah. Di waktu guru dan siswa melakukan studi lapangan IPA, seluruh panca indera akan difungsikan. Contoh metode studi lapangan yaitu untuk mengamati berbagai jenis tanaman atau berbagai macam bunga, bentuk daun. Anda cukup ke halaman atau kebun sekolah. Di halaman sekolah dapat dilihat bagaimana kupu-kupu terbang, semut mengambil makanan, ulat memakan daun, beraneka jenis ragam rumput, berbagai bentuk awan, dan melihat aliran air di selokan. Yang selanjutnya, yang ke-9, metode demonstrasi. Pengertian metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan melakukan kegiatan baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pengajaran yang relevan bahasan atau materi yang sedang disajikan. Saat melaksanakan demonstrasi ilmu pengetahuan alam, biasanya guru sendirilah yang melakukannya, tetapi alangkah baiknya bila siswa yang melakukannya. Demonstrasi IPA dilakukan guru sendiri apabila alatnya mudah pecah, benda atau bahan yang mahal, mudah rusak, berbahaya, jumlahnya hanya 1. Sebelum melakukan demonstrasi di depan siswa, sebaiknya guru telah melakukan sendiri terlebih dahulu, sehingga jalannya demonstrasi lebih lancar dan menghemat waktu. Dalam demonstrasi IPA, hasil yang akan terjadi harus
pada siswa, sehingga siswa tidak merumuskan masalah, berspekulasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan apa yang disaksikannya. Contoh metode demonstrasi, guru menunjukkan atau memperlihatkan suatu proses, misalnya membakar logam hingga memuai, sehingga seluruh siswa dalam kelas dapat melihat, mengamati, mendengar, mungkin meraba, dan merasakan proses yang dipertunjukkan oleh guru. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Safutri, NPM 18111100127 sebagai pemateri kedua. Yang ketiga, metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, karena pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Metode tanya jawab dimaksudkan untuk merangsang berpikir siswa dan membimbingnya untuk mendapatkan dan memperoleh ilmu pengetahuan. Yang keempat, metode latihan. Pada umumnya digunakan untuk memperoleh suatu keterampilan dari yang telah dipelajari. Dalam ilmu pengetahuan alam, metode latihan perlu digunakan atau dilakukan seperti dalam penggunaan mikroskop, kemudian latihan penggolongan tanaman dan hewan. Yang kelima, metode ceramah. Metode ceramah adalah metode yang paling sederhana dan tradisional. Metode ini digunakan untuk menyampaikan informasi dengan murid yang lebih besar dan materi yang disampaikan dilakukan secara singkat. Dalam ilmu pengetahuan alam, metode ceramah tidak dianjurkan karena dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA, siswa dituntut untuk lebih aktif. Yang keenam, metode simulasi. Metode simulasi yaitu memperagakan proses terjadinya suatu eksperimen ilmu pengetahuan alam sebagai latihan untuk eksperimen yang sebenarnya. Dalam simulasi percobaan ilmu pengetahuan alam, siswa dapat berperan sedang melakukan pemasangan alat, mengukur, menimbang, mengamati, dan mencatat serta menyampaikan kesimpulan secara lisan. Terima kasih, dan itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Rizky Alawiyah, NPM 18111100322. Saya sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang metode yang digunakan dalam pembelajaran IPA, MI, atau SD. Selanjutnya yaitu metode yang ke-10, metode eksperimen, atau biasa kita kenal dengan metode percobaan. Nah, percobaan ini tidak hanya identik di dalam ruang laboratorium, eksperimen juga bisa dilakukan di alam sekitar. Tapi sebelum melakukan eksperimen, tidak bisa tiba-tiba siswa terjun ke lingkungan. Ada hal-hal yang harus dipersiapkan oleh guru, di antaranya yang pertama, dijelaskan terlebih dahulu apa harapan dan tujuan dilakukannya eksperimen tersebut. Yang kedua, sebutkan alat dan bahan yang diperlukan serta takaran-takarannya. Yang ketiga, jelaskan tahapan-tahapan kegiatan dan juga tahapan-tahapan prosesnya. Yang keempat, jelaskan juga apa-apa saja yang perlu diamati dan yang perlu dicatat, semuanya tertuang dalam buku petunjuk eksperimen. Yang kelima, dalam menarik kesimpulan haruslah hati-hati sehingga kesimpulan yang didapat adalah benar. Selanjutnya, penggunaan metode dalam pembelajaran IPA, MI, atau SD. Untuk memilih metode, tentu saja ada hal-hal yang harus diperhatikan. Tidak bisa kita asal memilih metode. Hal-hal yang harus diperhatikan tersebut diantaranya, yaitu yang pertama, metode hendaknya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, metode diadaptasikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, metode hendaknya sesuai dengan psikologi belajar. Yang keempat, metode disesuaikan dengan bahan pengajaran. Yang kelima, metode disesuaikan dengan alokasi waktu, sarana dan prasarana yang tersedia. Dan yang keenam, metode belajar hendaknya sesuai dengan kepribadian guru. Selanjutnya saya akan memberikan contoh penggunaan metode dalam pembelajaran IPA, MI, atau SD. Di sini saya mengambil contoh pembelajaran IPA untuk kelas 3 dengan materi sumber daya alam.
Metode yang digunakan yaitu brainstorming, atau metode yang digunakan oleh guru untuk melempar masalah kepada siswa dan siswa memberikan pendapatnya. Misal, dalam materi sumber daya alam, guru menanyakan kepada siswa, apa satu kata yang kalian ketahui tentang sumber daya alam? Dan setiap siswa akan menjawabnya. Ada yang menjawab air, tanah, atau sebagainya. Metode itu diharapkan bisa memicu siswa untuk fokus tentang apa yang akan dipelajarinya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.